Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kilogram bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang. Dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama.
Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama, ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku mau yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedikit banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh.
Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga, 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya.
Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang. Dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu, enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta.
Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama, ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan.
Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga, 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan.
Asli menu ini simple banget, tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemirinya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah dikeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng, karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu, enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana.
Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama, ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml.
Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang, jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga, 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak, pakai banget, bumbunya udah ngeresep dan leko banget.
Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang. Dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng, karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu, enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak,
Mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang, kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya, karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama, ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan.
Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya. Dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng. Jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya. Teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang. Dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya.
Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kari hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku mau yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau.
Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis, tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya.
Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1 sampai 2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah dikeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman.
Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam, teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang, kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja.
Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai
sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemiringnya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1/4 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serainya 1 batang udah dikeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum.
Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 kastrol ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya.
ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya kepake 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Gak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja.
Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemirinya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh.
Lalu ada pala, aku pakai seperempat sendok teh dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A.
Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedap banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis, tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya.
Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung, untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung, kemirinya aku pakai 10 butir. Kemudian
Ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah digeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya, misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya. Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya.
Oke, lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut, kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedikit banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman. Asli ini enak banget, rasanya balance ya. Ada gurih, ada sedap, ada manis, ada asam, pokoknya enak banget deh. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya. Asli mantul banget, ini favorit anak-anak ya. Beneran menu yang simple dan super praktis banget, bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget, siap untuk disajikan ya. Nggak pakai digoreng tapi hasilnya tuh enak, pakai banget. Teman-teman wajib banget nyobain menu ini, dijamin bakal leko banget, nambah-nambah nasi terus. Kalau makan sama menu ini bisa ditambahin dengan urap-urap sayur, makin mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1 kilo ayam, boleh pakai bagian dada ataupun paha. Untuk potongannya bebas, boleh gede boleh kecil ya. Lanjut, untuk ayamnya aku langsung panggang aja di pemanggang bulat kayak gini.
Kalau teman-teman mau pakai pemanggang arang boleh banget ya. Ini aku pakai yang ada aja, praktis. Tinggal kita panggang-panggang. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata dan pastinya warnanya cakep kayak gini ya. Nah, karena aku pakai pemanggang teflon kayak gini, jadi apinya itu emang agak dikecilin, makanya lumayan agak lama. Karena kalau di tinggi apinya dia tuh malah gosong takutnya ya teman-teman, dan gak rata matangnya. Nah, seperti ini warnanya udah cakep. Kita boleh angkat si ayamnya dan sisihkan ya. Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang, boleh diterusin aja. Kalau menurut aku ini udah cukup ya, langsung aja diangkat dan ini dia hasilnya, super cakep warnanya ya. Lanjut siapkan untuk bumbu-bumbunya, udah aku tuliskan di video. Untuk bumbunya simple aja, 4 butir kemiri, 1 potong jahe, 1 potong laos muda, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 30 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan selera ya. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya, lalu panaskan minyak dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Tambahin daun jeruk purut 3 lembar, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi bubuk, dan 1 buah gula merah ya. Kalau teman-teman mau tambahin gula pasir boleh ya, karena kadang ada yang suka masakan itu ditambahin gula pasir, tapi di sini aku nggak pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah tanak, ayamnya boleh kita cemplungin ya. Tambahin air asam jawa dari 1 jempol asam jawa ya. Tambahin kecap manis juga 1-2 sendok teh sesuai dengan selera aja. Lanjut kita aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya tuh bener-bener meresap dan menyusut gitu ya. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya hari ini aku masak apa. Bener banget, aku tuh bikin ayam panggang bumbu rujak ya. Sebenarnya ini tuh bisa langsung dinikmati ketika udah matang ya. Tapi kalau teman-teman mau dipanggang lagi boleh banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera. Kalau menurut aku ini tuh udah enak pakai banget. Bumbunya udah ngeresep dan leko banget. Dan kalau di tempat aku biasanya makan ayam panggang bumbu rujak ini barengannya tuh sama urap-urap teman-teman, enak pakai banget. Oke, kalau udah matang langsung aja kita pindahkan ke piring saji ya, dan ini tuh siap untuk disajikan. Asli menu ini simple banget, bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya, karena ini tanpa digoreng, jadi menurut aku pas banget. Tinggal nambahin untuk sayur pendampingnya, teman-teman boleh pakai urap-urap, boleh juga pakai cah kangkung ya. Menurut aku sama-sama enaknya. Gimana nih, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mendadak pengen ayam bumbu kare yang bumbunya medok dan wangi banget. Ayo kita buat sendiri di rumah dengan bahan yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku bikinnya pakai ayam dicampur dengan tahu ya. Cocok dimakan bareng nasi putih atau lontong ya teman-teman. Bisa untuk menu lebaran, suguhan tamu, atau menu sehari-hari. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai 1 kg bagian paha atas ya. Teman-teman boleh pakai bagian ayam yang lainnya. Langsung aja ayamnya kita rebus sebentar aja supaya aroma yang kurang sedap bisa hilang, dan pastinya ayamnya bebas dari kotoran ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama-lama rebusnya, sampai dia tuh mendidih aja, langsung kita matikan apinya. Oke, setelah ayamnya matang, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya.
Di sini aku gunakan blender aja. Ada bawang merah 20 siung. Untuk cabai keritingnya aku pakai 15 buah. Untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung. Kemirinya aku pakai 10 butir. Kemudian ada kencur, aku pakai 2 ruas. Lalu ada kunyit, aku pakai 1 ruas aja. Kemudian jahe, aku pakai 2 potong. Lalu ada jinten 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk garamnya 1,5 sendok teh. Lalu ada pala, aku pakai 1/4 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus ya teman-teman untuk bumbunya. Misalnya teman-teman males menggunakan blender, boleh bumbunya ini diulek ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita langsung aja tumis dalam sedikit minyak sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purutnya, aku pakai 3 lembar, daun salamnya 3 lembar, lengkuas 1 potong, dan serehnya 1 batang udah dikeprek. Diaduk-aduk bumbunya dan dimasak sampai tanak dan harum. Segini aja aromanya udah kecium wangi banget teman-teman. Beneran deh mantuliti banget bumbu yang udah kita buat hari ini. Jangan lupa masukkan ayam yang udah kita rebus bentar tadi. Kemudian ratakan dengan bumbunya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuang santan encer. Aku pakai sebanyak 700 ml ya. Oh ya, selain ayam, teman-teman bisa tambahkan bahan lain ya. Misalnya tahu goreng, kemudian kentang juga boleh, atau boleh juga ditambahin telur yang udah direbus ya. Oke, setelah bumbunya itu meresap, kita bisa masukkan bahan tambahan. Di sini aku tambahkan tahu yang digoreng setengah mateng karena emang anak-anak tuh suka kare tahu ya. Kalau beli di luar tuh kadang ada ayam, tahu, kentang campur-campur gitu enak. Jadi anak-anak milih ditambahin tahu untuk menu kare hari ini. Terakhir tambahkan santan kental sedikit aja biar lebih mantul ya. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Kare ini menu favorit anak-anak karena emang rasanya enak, gurih, dan mantul banget deh. Ini mau dimakan sama nasi juga enak, mau dimakan pakai lontong juga mantul ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin mantul. Beneran deh, ini enak banget ya. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Jadi menu kali ini emang cocok untuk segala suasana. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap untuk dinikmati bareng keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, menu pertama udah siap disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Dan kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Pastinya nggak kalah enaknya dengan menu kita yang pertama. Menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh. Oke, langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya. Ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak nggak ribet pas makannya. Lalu kita baluri dengan bumbu racik. Teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya, misalnya nggak mau pakai bumbu instan. Ini aku maunya yang praktis aja, kita balur-baluri sampai merata. Oke, setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap. Jadi nanti pas kita olah tuh dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya. Lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng. Kita balurkan secara merata seperti ini ya, biar nanti ada crispy-crispy-nya gitu. Oke, dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya.
Jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya. Oh ya teman-teman, penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya. Oke lanjut, kita akan goreng si ikannya sampai matang. Kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A. Ini tuh satu set, isinya ada 2 fry pan dan 2 casserole ya teman-teman. Ada tutupnya 2 dan bonus ada itu ya, spatula jumlahnya 5. Lumayan banget kan? Ini harganya juga murah meriah untuk satu setnya. Oke, ikannya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita potong-potong bumbunya. Ini ada bawang bombay, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Langsung aja diiris-iris. Oke, untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja, dipotong-potong kasar. Kemudian ada nanas, aku pakai 1 buah ukuran kecil ya. Penambahan nanas ini membuat menu kali ini tuh jadi makin enak ya, segar, ada manisnya, ada asamnya, jadi enak banget deh pokoknya. Oke, untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, kita geprek dan cincang aja ya. Kemudian ada tomat, aku pakai 1 buah aja yang merah dan 1 buah yang hijau. Selanjutnya kita lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya. Masukkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar, diaduk-aduk sampai wangi. Selanjutnya tomat kita masukkan. Kemudian cabai merah, nanas masuk juga. Ada kaldu jamur ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Diaduk sampai layu ya teman-teman. Oke, setelah ini layu, kita bisa tambahkan air ya. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml. Kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan. Lalu ada saus ikan, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini sedikit banget. Dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena.